guru Islam, mengangkat Ibnu Taimiyah hakim sebagai hakim yang menghakimi kitab Allah dan sunnah-sunnah nabinya. Begitu pula hari ini sekalian kita jumpai di kalangan-kalangan Syiah pun sama, kita jumpai banyak ulama-ulama marji mereka yang diangkat sebagai hakim atas kitab Allah. Sudah jelas-jelas pendapat riwayat yang mereka riwayatkan bertolak belakang dengan kitab Allah, lalu mereka berupaya untuk memberikan penafsiran yang bermacam-macam. Jadi kita lihat bagaimana hari ini sekalian manusia telah diperdayakan habis-habisan, bukan kembali kepada Allah, bersatu dalam kitab Allah, dalam agamanya. Tahu yang satu mengatakan saya ikut imam fulan, guru fulan. Hadis yang tidak disahkan oleh Ibnu Taimiyah bukan hadis, muncul kelompok lagi. Hadis yang tidak disahkan oleh Albani bukan hadis. Kemudian pada akhirnya penafsiran Quran semua bergantung kepada mereka. Wal-iyadu billah. Kemana akal mereka Albani? Seorang manusia yang tak luput dari kesalahan. Manusia yang penuh kelemahan. Hidup pada satu masa nggak berjumpa dengan Rasul secara langsung. Seperti Paus pun tidak berjumpa dengan Rasul. Ka'bul Ahbar tidak berjumpa dengan Rasul. Ibnu Taimiyah tidak berjumpa dengan Rasul. Abdul Aziz bin Baz tidak berjumpa dengan Rasul. Begitu pula ulama-ulama Syiahnya pun tidak berjumpa dengan Rasul. Tapi mereka orang-orang yang menerima riwayat yang belum pasti kebenarannya. Tapi kitab suci Al-Quran kebenaran yang mutlak, yang tidak dapat diingkari. Yang cocok dengan Quran kita ambil, yang tidak cocok kita buang jauh-jauh dari manapun dia berasal. Tanpa ada kefanatikan kepada kelompok manapun juga. Kita bercuci tangan dari setiap penyimpangan yang bertentangan dengan kitab Allah. Baik manusia suka maupun tidak suka. Kita tidak peduli terhadap pengikut-pengikut mereka yang menyembah imam-imam dan guru-guru mereka. Kita memandang Imam Syafi'i sebagai seorang guru yang mulia. Begitu pula Maliki, Ahmad bin Hambal. Kita memandang juga Albani seorang yang berjasa dalam bidang hadis. Begitu pula Ibnu Taimiyah dan lain-lainnya. Tapi mereka manusia-manusia yang tetap dihakimi oleh Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasulullah SAW, bukan mereka yang menjadi hakim. Begitu pula kita semua adalah orang-orang yang lemah. Kita ingin mencari kebenaran, berpegang teguh pada tali Allah dan menempuh jalan keselamatan. Maka bukalah akal fikiran kita dengan baik. Jangan kita membiarkan dicemari, dikotori oleh kefanatikan yang membuat mata menjadi buta, telinga menjadi tuli, lidah menjadi kelu. Akhirnya akal perasaan kita tertutup. Tiba di hari akhirat baru kita menyesal karena kita tidak mau berpikir dan tidak mau mendengarkan peringatan-peringatan yang datang dari Al-Quran. Jadi jangan sampai kita termasuk dari orang-orang yang mengangkat ulama-ulama kita, pemimpin-pemimpin kita sebagai sembahan-sembahan selain dari Allah. Tidak dibenarkan kita mentaati seorang pun pada saat dia bermaksiat kepada Allah. Tidak dibenarkan kita mengikuti seseorang di saat dia bertentangan dengan ayat-ayat Allah, siapapun dia. Baik dia pengumpul hadis, baik dia seorang ulama terkemuka, baik dia seorang imam manapun juga. Semuanya dikembalikan kepada kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan saya tahu ucapan saya ini bagi orang-orang yang dikuasai kefanatikan dan dibutakan merupakan kata-kata yang menyakitkan. Tapi saya harap bisa menjadi obat buat mereka, menyadarkan juga umat untuk kembali kepada kebenaran. Kemunduran, kehancuran yang kita alami, semua ini disebabkan karena kita meninggalkan kitab Allah, meninggalkan petunjuk Allah yang Allah pesan kepada kakek dan nenek kita untuk kita pegang dengan sekuat-kuatnya. Wallahu a'lam. Baik, setelah itu dari Bapak Iskandar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.